Selamat malam, Sobat Kanaka. Terima kasih kembali. Kita hari ini akan mengulas isu-isu yang sedang hangat dibicarakan di ruang publik, dan tentunya langsung bersama orang-orang yang sangat kompeten di bidangnya. Dan malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, abang saya sekaligus juga pengamat politik yang sering menghiasi layar kaca Anda. Selamat malam, Bang Boni. Malam Mas Tony. Siap. Sudah diundang. Hari ini terima kasih Bang Boni atas waktunya menyempatkan datang ke studio kita, Bang. Kemarin saya baca nih, Bang, di lini masa Google Abang tuh membicarakan bahwa anggota DPR tuh harus dibatasi masa baktinya, Bang, selama 2 periode, Bang. Kita tertarik tuh, Bang, untuk mendalami itu. Kira-kira apa, Bang, yang melatari wacana itu, Bang? Abang melontarkan itu. Sebetulnya sih pertama itu saya mengomentari narasinya Komisi 3 DPR yang mengusulkan jabatan Kapolri itu dibatasi 3 tahun. Oke. Saya mengomentari karena saya merasa pemahaman saya tentang tata kelola negara di dalam demokrasi presidensial itu agak terganggu tuh. Terganggunya kenapa? Pertama, soal pembatasan masa jabatan itu kan umumnya dalam presidensialisme itu diberlakukan kepada mereka yang dipilih oleh rakyat di dalam pemilu. Maka seorang presiden harus dibatasi. Seorang gubernur, bupati, wali kota juga harus dibatasi. Kalau jabatan-jabatan internal institusi kenegaraan yang non-politis, yang bersifat birokratis, itu dibatasi oleh aturan undang-undang soal masa pensiun. Betul. Nah, itu yang memang harusnya begitu. Jadi kalau saya berpikir seharusnya anggota DPR yang dibatasi. Karena dipilih oleh rakyat, ya pertama itu dipilih oleh rakyat, maka masa kerjanya juga harus diatur oleh undang-undang supaya dibatasi, jangan seumur hidup. Ya seperti halnya presiden harus dibatasi 2 periode. Yang kedua, alasan faktual berkaitan dengan bagaimana implementasi pemilihan umum di dalam tradisi kita. Bahwa pemilu di Indonesia masih dikuasai oleh jaringan lama, patronase lama, oleh elit-elit yang berduit lah, orang-orang kuat, apakah dia oligark, apakah dia tokoh masyarakat, mereka-mereka yang kemudian juga ada di dalam kekuasaan dan kebanyakan ada di DPR, ada di Senayan. Saya perhatikan dalam beberapa pemilu terakhir, banyak anak muda yang hebat juga kemudian gagal karena dia harus bersaing melawan orang-orang tua yang sudah lama di DPR, menguasai jaringan pemilih, punya otoritas untuk mengendalikan kekuasaan lokal di dalam mobilisasi suara dan sebagainya. Belum lagi kita bicara soal kekuatan finansialnya. Nah, inilah yang membuat saya merasa upaya regenerasi politik melalui pemilu itu bisa terhambat. Nah, sehingga masa jabatan DPR itu sebaiknya dibatasi 2 periode supaya nanti lahir generasi-generasi baru menguasai Senayan, bisa juga menghadirkan paradigma baru. Kita berharap nanti ada Figur-figur ada baru, inovasi, ada inovasi di dalam policy making, di dalam menampung aspirasi dan memprosesnya di dalam internal environment dari sistem politik itu. Berarti kita semenjak reformasi hampir 20 tahun lebih ini, Bang, itu tidak terlalu berpengaruh, Bang, ya, dalam sistem kepartaian kita dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi, Bang, ya. Iya, ada pengaruh beberapa hal ya, tetapi cenderung bersifat teknis prosedural atau bersifat kelembagaan lah. Perubahan itu sangat menonjol. Bagaimana modernisasi kelembagaan partai, modernisasi politik di segala ranah pada level makro itu juga terjadi setelah reformasi. Tetapi perubahan pada aspek budaya politik ini yang masih sangat lamban. Nah, inilah yang kemudian membuat
kualitas kinerja institusi seperti parlemen itu tidak mengalami perubahan signifikan. Karena orang-orang yang ada di dalamnya masih orang-orang pada kultur lama. Yang masih mengandalkan jaringan ke klientelistik, jaringan patronase, jaringan bosistik di dalam penguasaan politik, di dalam memperoleh dukungan dan sebagainya. Sementara konteks hari ini zaman sudah berubah, generasi juga bergeser dari generasi X, Y ke milenial, ke Gen Z dan seterusnya. Maka harusnya ada perubahan mindset, perubahan paradigma sehingga bisa kita mengharapkan adanya perubahan kinerja institusi politik. Kan itu yang seharusnya. Tetapi kan faktanya bahwa masih banyak orang-orang dengan mindset lama. Masih pengen berkuasa. Iya, sementara masyarakatnya sudah maju dan menuntut politik itu harus bersifat kontekstual, dia beradaptasi dengan dinamika zaman, dia juga harus transparan, dia juga harus responsif. Apapun dinamika yang ada di dalam masyarakat itu harus tercermin di dalam policy making, pembuatan kebijakan di level institusi politik. Nah, ini yang lamban terjadi. Kalau kita ini sih Bang, melihat ini dari kacamata masyarakat Bang ya, ini yang sebenarnya perlu dibenahi pemilihnya atau partai harus lebih selektif untuk biasanya begini. Biasanya kalau dari perspektif moral politik ya, aspek filosofis lah, kita tidak punya hak sedikit pun untuk memaksa masyarakatnya atau rakyatnya yang harus berubah. Itu tidak ada dasar etisnya. Yang kita tuntut adalah mereka yang dipilih oleh rakyat dan mereka yang hadir untuk rakyat. Apakah dia organisasi partai politik ataukah institusi-institusi lain yang established maupun yang less established. Jadi kehadiran agensi politik inilah yang harusnya kita tuntut kinerjanya. Jadi mereka yang harus berubah. Kalau masyarakat kan dia pemilik kekuasaan, pemilik kedaulatan. Dialah yang membuat orang terpilih dan duduk di dalam jabatan publik. Nah, kalau misalnya ada kekacauan pada level masyarakat, katakanlah politik uang. Kan banyak politisi mengatakan ya masyarakat kita juga mau dengan uang sehingga terjadi money politics, monetary changes dan seterusnya. Tapi saya kira itu logika terbalik. Karena yang memulai tradisi politik uang itu kan elit politik yang mengambil jalan pintas. Elit politik yang pragmatis. Karena tidak punya kualitas untuk bisa mendapat dukungan, lalu dia memakai cara pintas. Nah, masyarakat ada pada kondisi tertentu, yaitu terjadi kemiskinan sosial, adanya kondisi kesenjangan ekonomi, dan situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan, dipolitisasi, sehingga money politics itu menjadi subur. Jadi seakan-akan masyarakatnya yang bersalah. Padahal kalau elit politiknya ditertibkan, ya para kandidat di dalam pemilu itu, terutama pemilihan legislatif, karena kita sedang membicarakan DPR, kalau mereka ditertibkan, otomatis masyarakatnya juga akan jauh lebih baik. Artinya memang agensi politik dalam hal ini partai politik harus sangat selektif Bang ya. Persis. Nah, partai politik kita ini kan mengalami kemajuan, saya katakan tadi, di dalam manajemen organisasi sudah, di dalam pengkaderan orang sudah, upgrading mutu para kader sudah. Tetapi di dalam menempatkan orang pada posisi, di dalam menempatkan orang dalam daftar nomor urut pencalonan di pemilihan legislatif, itu masih banyak kepentingan-kepentingan irasional, pertimbangan-pertimbangan di luar akal sehat yang mempengaruhi ketimbang merit system. Merit system yang diharapkan kan orang yang layak, yang pantas ada pada posisi yang seharusnya. Nah, seringkali kita lihat kan kalau dalam daftar pemilih, daftar calon legislatif itu, orang-orang yang ada di urutan teratas ya orang-orang yang memang sudah mapan, elit di partainya, elitnya lah, atau orang-orang yang memiliki kemampuan finansial atau sosial yang lebih besar ketimbang orang-orang yang bermutu secara individu maupun yang lain. Jadi ini yang mungkin menjadi catatan, menjadi PR ya bagi partai politiknya. Tetapi kita apresiasi lah bahwa banyak partai politik sudah mulai belajar. Jadinya kalau mereka tidak beradaptasi dengan dinamika masyarakat politiknya, mereka akan ditinggal.
Maka fenomena munculnya partai baru kan sebetulnya ingin menangkap peluang itu. Iya. Karena hampir 60% pemilih di Indonesia kan masih swing voters. Pemilih yang berpindah-pindah. Masa cair Jadi dia Bang, ya. volatile. Pemilih yang tidak punya militansi, tidak punya Interest tertentu Bang ya. bukan, tidak punya kemelekatan ideologis yang kuat terhadap partai. Jadi mereka bisa berpindah-pindah, Oke. pergi dari satu partai ke partai lain. Pemilih cinta monyet lah semacam itu. Jadi ya, Itu kan yang dimanfaatkan partai berarti. harusnya kan memperbanyak pemilih fanatiknya kan, Masa ideologis lah. masa ideologisnya. Itu supaya dia bisa mengukur dirinya dari pemilu ke pemilu, dan dia bisa membuat pasang target. Saya bisa memenangkan pemilu dengan cara begini, saya bisa, dan seterusnya. Tapi Bang, saya coba melihat situasi yang ada dari sistem kepemiluan kita Bang. Kan yang dibatasi 2 periode presiden, kepala daerah nih Bang. Tapi ada juga kalau saya lihat Bang yang memanfaatkan celah ini Bang. Misalnya bapaknya maju gubernur, setelah 2 periode terpilih dia sorong anaknya. Ya maksudku ini nanti diakali seperti itu. Kan demokrasi memang apapun sistemnya selalu ada kelemahannya. Kelemahan demokrasi kan di situ. Karena dia menganut prinsip bahwa setiap orang punya hak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Maka apakah dia istri atau anak, dia juga berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pencalonan dan bagaimana konteks kontestasi itu berjalan. Nah, orang kan melihat dari aspek normatif saja, bahwa pemilunya berjalan dengan baik semuanya. Orang tidak memperhatikan bagaimana pengaruh seorang petahana yang mengusung istrinya misalnya maju sebagai anggota DPR, itu lebih menentukan ketimbang prosedur yang diatur secara normatif itu. Jadi kan nggak mungkin kita mengakui lah bahwa prosesnya fair gitu, sepenuhnya fair, bahwa seorang anggota DPR mencalonkan anaknya juga jadi anggota DPR itu sama peluangnya dengan seseorang yang baru ya, anak seorang petani atau anak seorang tukang becak yang maju menjadi calon. Tidak mungkin prosedurnya akan sama. Secara teknis sama, tetapi di dalam penentuannya itu bobotnya beda. Nah, itu yang saya katakan tadi, memang banyak hal yang akhirnya susah diukur secara kuantitatif untuk kita bisa menilai di sini letak kesalahannya, tapi kita bisa merasakan. Seperti halnya kita bicara keadilan atau ketidakadilan. Secara prosedural bisa saja adil, tetapi secara substantif kita melihat ada ketidakadilan. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam proses pencalonan di dalam pemilu dengan partai politik sebagai agensi utama. Tapi walaupun masih banyak mungkin celah yang diakali, tapi setidaknya ada niat untuk berbenah lah Bang ya, minimal. Kalau saya masih optimis dengan partai politiknya, masih optimis. Hanya saja memang itu tadi, mesti ada undang-undang yang mengikat bahwa seorang anggota parlemen itu maksimal 2 periode. Itu paling ideal menurut saya. Karena setelah 10 tahun, kalau orang itu tidak belajar, dia tidak bisa lagi beradaptasi dengan konteks zaman itu. Maka dia tidak laku lagi di dalam bicara soal policy making, di dalam rule making dan sebagainya. Jadi kita butuh yang fresh, tenaga yang lebih inovatif, yang lebih tepat zaman dan sebagainya. Karena kalau saya baca-baca juga negara-negara kayak Meksiko, Venezuela juga majelis legislatifnya juga dibatasi 2 periode. Ya memang itu idealnya. Karena kan kalau eksekutif dibatasi, pertanyaannya dasarnya apa legislatif tidak membatasi dia? Kan simpel aja, ini soal pragmatis saja, karena mereka yang membuat undang-undang, otomatis mereka tidak mau buat undang-undang yang merugikan dirinya sendiri. Itu aja logikanya. Tapi bahwa mereka sama-sama dipilih oleh rakyat seperti halnya presiden, mereka juga harus dibatasi. Benar sih. Iya, kecuali kalau jabatan itu jabatan struktural, dia diikat oleh aturan masa pensiun. Ada institusi yang memang tidak diatur oleh masa pensiun ya, tergantung otoritas presiden. Misalnya seorang kepala BIN. Seorang kepala BIN juga itu karena hak prerogatif presiden tidak bisa diatur oleh masa pensiun. Meskipun banyak hal masa pensiun juga masih mempengaruhi. Tapi tetap hak prerogatif presiden lebih tinggi daripada aturan-aturan teknis prosedural itu. Ya. Iya.
Begitu toh. Soalnya saya kan ini juga Bang, punya impian untuk Hmm. berkarir secara politik Bang. Jadi lu mau maju legislatif juga? Ada keinginan, baik itu nanti Dapil mana nih? kalau saya ngelihat dapil, kalau berdasarkan lama tinggal saya kan di Jakarta Bang. Iya, Wah itu kos politiknya besar sekali besar sekali. dan saya harus berhadapan dengan nama-nama besar yang udah Iya. bertengger di parlemen yang waduh Bang udah kalah jauh lah kita kalau bicara Lu lawan Saroni, lu lawan lawan. Saroni, Ah, waduh. Terus ponakannya Pak Prabowo, Mbak Iya. Saras, waduh. Ade Armando aja kemarin nggak lolos. Iya. Makanya ketika Abang ngomong begitu, waduh ini kayaknya perlu didalamin dan perlu disuarakan Bang. Iya. Karena saya pikirnya begini kan. Ini kalau orang kelamaan, dan saya perhatikan kan memang mohon maaf saja. Orang kalau dalam jabatan dia itu lamban untuk belajar, dia malas lagi untuk belajar. Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan dia membuat kebijakan yang merespons situasi kekinian dengan generasi baru ini, dengan logika berpikir dia yang masih kuno, dengan paradigma berpikir dia yang sudah out of date, Betul. sudah kedaluarsa. Nah makanya regenerasi itu harus berjalan secara cepat lah. Kalau presiden dibatasi 2 periode, bupati gubernur juga, ya DPR juga dibatasi dong 2 periode. Ya, presiden aja mau kok dibatasi. Loh masa iya, anggota dewan. biar kita lihat kan, jadi kita bisa kalau misalnya kita kecewa sama DPR sekarang, kita pastikan bahwa yang sudah masuk periode kedua tidak akan terpilih lagi. Kan itu akan lebih besar harapan kita bahwa parlemen baru nanti bisa membawa angin segar dan seterusnya. Kan karena ini juga Bang, masalahnya kan kita punya harapan ada sirkulasi di legislatif lah Bang. Lah iya. Masalahnya partai itu mau denger nggak Bang keluh kesah kita? Nah ya itu. Terus kemudian yang DPRD daerah, kalau dia maju ke DPR pusat, kan itu agak kesulitan melawan senior yang sudah duluan ada di parlemen pusat. Tapi kalau ada aturan pembatasan 2 periode, maka mereka yang sudah menjadi DPRD di daerah, dia bisa lompat DPR pusat. Dia sudah memahami konteks daerahnya, dia lebih mampu menjadi wakil yang merepresentasi kepentingan lokalnya. Karena dia sudah berakar di situ. Dia hidup di situ, mau mengenal masyarakatnya, bagaimana dinamika denyut jantung masyarakatnya, aspirasi apa yang muncul, problem apa yang mereka hadapi, sehingga dalam pembuatan kebijakan undang-undang dia tentu lebih paham kondisi realnya. Ya, tinggal bagaimana dia memperkuat skillnya di dalam hal aspek saintifiknya di dalam pembuatan undang-undang. Bagaimana dia berdialektika di forum legislasi. Ya, artinya itu kan dia harus memperkuat skillnya kan. Skill, kemampuan, kompetensinya di dalam hal pengetahuannya maupun kemampuan teknis di dalam menjalankan fungsi parlemen kan, legislasi, budgeting, check and balances dan seterusnya. Karena kalau saya ngelihat Bang, apalagi kondisi di DPR hari ini Bang ya, di Senayan Bang ya, ada yang udah sampai 5 periode, 6 periode. Banyak. Itu kan, waduh, ini jangan sampai nanti dia meninggal dalam kondisi sebagai anggota dewan ini, nggak pensiun. Udah banyak kan dulu. Saya lupa itu tahun berapa. Saya kan dulu pernah jadi semacam tenaga ahli lah di DPR waktu muda. Saya pada masa itu saya ingat satu pengalaman, ada anggota DPR dari satu daerah. Dia begitu masuk ke parlemen, dia hanya sibuk tenteng tas, lalu lalang di lorong, memandang keluar gedung, dan seterusnya. Pekerjaannya itu aja. Di forum juga dia hanya bengong dan tidur, karena dia sudah pikun. Sebegitu ironisnya Bang ya? Iya, dia terpilih, dia sudah pikun. Ini kejadian lama sekali ya di masa lalu, tapi saya ingat betul peristiwa itu, dan akhirnya dia meninggal. Nah ini fenomena yang memang bagi kebanyakan orang mungkin tidak tahu ya, tetapi bagi saya bukan soal beliaunya yang pikun, tapi yang belum pikun pun menurut saya juga sudah banyak yang tidak mampu mencerna dan menganalisis kondisi real kebutuhan masyarakat hari ini. Karena pengetahuan mereka sudah kuno. Menarik tuh Bang. Abang kan pernah lama di Senayan berarti Bang ya, dengan ya jadi budak lah. Dengan jadi, ekosistem bisa. Iya, bantu jadi tenaga ahli lepas gitulah. Pengalaman Abang, apakah performa yang sudah lama menjadi anggota dewan lebih dari 3 periode itu lebih baik dibanding yang baru terpilih Bang? Dalam hal teknis soal pelaksanaan pekerjaan rutin DPR tentu saja karena mereka sudah terbiasa.
Tetapi saya perhatikan kemampuan di dalam menghadirkan dirinya sebagai wakil rakyat, bukan kader partai. Itu tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau sebagai kader partai tentu mereka jauh lebih skillful. Iya. Karena mereka sudah terbiasa berkomunikasi akrab dengan elit partai. Dalam pelaksanaan tugas di harian di DPR juga mereka sudah mengerti bagaimana merumuskan yang namanya legal draft, bagaimana merumuskan mencari yang namanya DIM, daftar inventaris masalah dalam sebuah rancangan undang-undang dan sebagainya, pengorganisasian anggota di dalam pansus, di dalam fraksi dan sebagainya. Mereka udah paham. Tetapi yang saya pikirkan itu adalah kualitas di dalam menangkap keresahan dan problem masyarakat dan diterjemahkan ke dalam kebijakan, ke dalam undang-undang. Kan itu fungsi sistem politik. Mengkonversi input, yaitu aspirasi yang datang dari masyarakat, menjadi kebijakan. Supaya kebijakan itu kembali ke masyarakat untuk mengubah keadaan mereka. Nah, ini tidak ada yang berubah. Berarti ketika mereka sudah terlalu lama terpilih jadi anggota DPR, grafiknya dalam mengakomodir aspirasi masyarakat mereka cenderung turun, Bang, ya? Iya, karena mereka akhirnya menjadi sangat elitis. Semakin lama seseorang dalam satu jabatan, ya anggota DPR terutama ya, saya perhatikan mereka semakin elitis. Semakin elitis, mereka semakin kompromistis. Semakin kompromistis, semakin pragmatis. Jadi idealismenya makin hilang. Saya mau mengatakan itu. Semakin lama idealismenya semakin lenyap. Makanya saya katakan batasi 2 periode. Supaya di dalam 2 periode itu kita akan menyaksikan idealismenya itu bisa berjalan atau justru dikebiri di awal. Sehingga masyarakat bisa menilai dan bisa memutuskan ini dipilih lagi atau tidak di periode kedua misalnya dan seterusnya. Dan yang kedua tadi, kenapa harus 2 periode? Ya supaya regenerasi, anak-anak muda masuk. Jangan lagi bersaing dengan orang-orang tua yang sudah menguasai jaringan patronase lokal, yang menguasai sumber ekonomi, yang menguasai pengambilan keputusan di partai politik. Karena harus diingat bahwa penentuan kandidat legislatif dan penomoran di dalam pencalekan itu ditentukan oleh elit partai. Jadi kalau mereka yang sudah punya hak istimewa, privilege, untuk menentukan itu, terus memajukan diri, kapan yang muda-muda bisa kapan maju? Dapat saya nggak nyalek-nyalek gitu, Bang. Iya. Taruh kamu nomor nanti nggak jadi nyalek. Dapatnya nomor buntut saya, Bang. Kalau nomor buntut nanti kamu justru sumbang suara buat yang di atas. Itu makanya. Kecuali kalau sistem pemilunya berdasarkan suara terbanyak kita pertahankan ya. Betul. Dengan suara terbanyak. Tapi ya tetap saja orang masyarakat tuh kan melihat siapa paling atas. Apalagi banyak pemilih tidak mengenal para kandidatnya. Jadi mereka hanya melihat siapa yang paling atas, itu yang ditusuk. Pengenalan terhadap kandidat yang kurang ini juga berkaitan dengan kemampuan komunikasi dan juga logistik di dalam mengkampanyekan diri. Jadi kalau logistiknya lemah, mungkin dia juga bisa berkampanye secara masif. Sehingga masyarakat juga tidak mengenalnya. Berarti sebenarnya masih ada harapan, guys. Cuman ya kita terus harus bersuara aja soal wacana ini. Tapi Bang, Abang kan tadi masih optimis dengan partai politik terus berbenah, Bang. Tapi apakah partai politik mau, Bang, mengambil resiko ketika wacana kita ini lah diafirmasi oleh mereka, Bang? Saya rasa partai politik justru diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena kalau regenerasi itu kan mengandaikan bahwa kaderisasi dalam tubuh partai itu akan berjalan terus secara cepat dan secara sehat. Dan sekarang kaderisasi udah berjalan. Nah, kemana anak-anak muda yang dikader oleh partai? Kalau mereka tidak punya target yang jelas bahwa saya akan dimajukan sebagai kandidat di periode ini dan seterusnya di sini. Jadi setelah DPR 2 periode mungkin dia bisa maju gubernur, dia bisa maju jadi bupati dan sebagainya. Nah, sehingga orang-orang yang di bawahnya, yang usianya di bawah juga mulai berpikir dengan skema yang sama. Jadi sirkulasi kekuasaan berjalan, regenerasi politik berjalan, masyarakatnya juga akan diuntungkan. Diuntungkan dalam hal mana? Adanya penyegaran gagasan, adanya pembaharuan yang betul-betul terasa di dalam figur-figur yang baru, Bang, ya. Di dalam praksis politik. Kan itu yang kita harapkan. Berarti sebenarnya partai politik kalau dia punya sistem kaderisasi yang bagus, nggak perlu takut, Bang, dengan wacana. Nggak perlu takut. Wacana ini, saya juga percaya bahwa partai politik nggak takut dengan wacana ini. Justru partai politik merasa nyaman dengan ini. Karena kan artinya dia bisa sebanyak-banyaknya menjaring kader dukung, dan saya yakin juga akan berkorelasi dengan semakin banyaknya anak muda mau mendaftarkan diri jadi kader partai. Karena sejujur aja yang secara resmi mendaftar kader partai di Republik ini dari total katakanlah 100 belasan juta pemilih generasi milenial dan Gen Z, Gen Z itu
hampir 150 ya. Iya. Itu saya kira hanya 30%, bahkan terlalu Yang banyak. punya interest untuk masuk 30% partai. terlalu banyak yang punya interest. Yang terdaftar resmi nggak nyampe Iya. segitu. Nah, bayangkan kalau wacana 2 periode, mereka semua melihat ada peluang. Saya yakin itu bisa 70% tuh. Yang mendaftar dan mau jadi kader karena dia tahu saya akan punya jatah. Iya. Saya akan punya jatah. Jadi ini justru positif buat partai politik untuk memperkuat partainya Iya. itu sendiri, menambah dukungan, juga menambah jumlah kader. Berarti, Gitu, Ton. Jadi makanya. bagus. Dan buat demokrasi itu juga makin sehat. Iyalah, ganti-ganti Iya, orang kan. terus, ganti Loh iya dong, figur. kamu bayangin aja, baik anak muda tamatan luar negeri atau tamatan dalam negeri Iya. dari kampus-kampus yang bagus atau kampus mana aja lah, tetapi punya kemampuan. Terus dia harus kalah melawan orang-orang tua yang kita nggak tahu dulu ijazahnya dari mana. Dari mana? Apa benar pernah kuliah apa enggak, kita nggak pernah tahu. Tapi karena dia menguasai akses ke partai, dia menguasai Jaringan patronase lokal, dia menguasai sumber uang ekonominya, dia pasti terpilih lagi. Nah ini yang repot. Lalu yang dia kaderin juga anaknya, Gitu. dia kaderin ponakannya, istrinya. Nah ini yang membuat regenerasi politik ini menuju ke arah kebuntuan. Masyarakat tidak merasakan dampak positifnya, hanya segelintir orang yang merasakannya. Partai juga tidak mengalami kemajuan, jadi partai juga rugi. Makanya saya bilang batasi masa jabatan 2 periode, semua akan diuntungkan. Partai diuntungkan, masyarakat diuntungkan, demokrasi makin sehat dan sebagainya, kira gitu. Ya sebenarnya ini semoga partai denger ya. Sebenarnya anak-anak muda tuh pengen loh masuk partai politik, cuman mereka tuh gelisah punya kesempatan nggak untuk menunjukkan kemampuannya lah. Iya, kalian di negara maju itu kan, kamu lihat ya, Ton. Iya. Banyak banget anak muda jadi pemimpin kan, Benar. jadi perdana menteri, jadi menteri, jadi perdana menteri muda-muda, Bang. jadi anggota parlemen yang Umur paling 30, vokal, 40 udah jadi. Ya di Amerika, di Eropa, ya di Jerman, ya meskipun di Jerman juga masih banyak orang tua ya, tetapi kalau negara ke atas tuh seperti Finlandia, ya Denmark dan sebagainya. Semenjak dari kampus mereka sudah terlibat. Iya, mereka sudah partai terlibat. politik. Mereka sudah jadi kader partai. Dan partai-partai di negara maju itu kan punya underbow. Iya. Apakah itu lembaga riset, apakah itu ormas. Di kita juga punya ormas dan sebagainya. Tetapi di sana itu betul-betul bekerja secara serius. Lembaga riset bekerja benar-benar sebagai lembaga riset untuk mengembangkan partai. Jadi begitu mereka mendaftarkan diri sejak kuliah sebagai kader partai, mereka sudah tahu orientasi karirnya akan seperti ini ke depan dia baca. Makanya jangan kaget kalau ada perdana menteri usia 20-an tahun. Iya, ada anggota parlemen berusia 20-an tahun banyak, dan kemudian mereka buat kebijakan terobosan-terobosan yang luar biasa di negaranya. Revolusioner. Nah, di kita ini kan kalaupun ada anak muda yang muncul, itu pasti anaknya orang besar. Iya, kita lihat pasti bapaknya siapa. Pejabat, pasti anaknya orang kaya. Jarang sekali kita lihat ada anak-anak hebat dari keluarga miskin yang menjadi bintang di panggung politik ya, di parlemen ataupun di eksekutif. Jadi, nah inilah PR terbesarnya. Kita bicara soal membangun negara kan bukan bicara uang saja, tapi kita bicara soal membangun mental, membangun paradigma. Kita harus berani. Kita harus berani mendobrak struktur yang tua ini, struktur yang kuno ini. Kita harus berani menawarkan paradigma baru, inovasi baru, supaya kita bisa melihat kemajuan dan kita bersaing dengan negara-negara lain. Begitu. Karena jadi, kan seperti ini Bang, sorry Bang, kalau ada perdebatan kalau waktu pemilu 2024 sebelum pemilu, setelah aku ingat waktu ada gugatan di MK masalah pemilu terbuka atau tertutup. Iya, itu pernah. Ya, makanya kan kalau aku pikirnya sebenarnya kalau kaderisasi partai itu bagus, sebenarnya nggak perlu berdebat di wilayah situ sebenarnya. Dulu kan perdebatan terbuka itu kan karena begini, ketika di masa lalu sepanjang Orde Baru kan kita menganut sistem tertutup kan. Iya, pilih coblos partai. Artinya bahwa partai lah yang menentukan siapa yang akan duduk. Yang penting partai dapat suara aja. Nanti siapa yang duduk dia yang ngatur. Nah, dinilai kurang representatif, otomatis tidak representatif karena bisa saja masyarakat maunya si A, partai memilih si B. Nah, itu yang sering terjadi. Dan bahkan anggota DPR dari Papua sekian periode itu bukan orang Papua di masa lalu, tapi orang-orang dari luar Papua yang ditunjuk. Nah, kemudian muncullah transformasi di dalam sistem elektoral, muncul sistem pemilihan terbuka. Pemilihan terbuka ini kan ada yang penuh, ada yang separuh penuh. Nah, penuh itu artinya bahwa nama-nama dimunculkan, orang memilih kandidat, siapa yang suara terbanyak dia yang duduk. Betul. Tetapi kalau separuh terbuka, dia pakai nomor urut.
Jadi siapa yang urut nomor 1 dia yang harus duduk. Jadi kalau satu partai dapat jatah kursi 2 di satu dapil, Nomor 1, nomor 2 maka nomor 1, nomor 2 yang dapat. Suara orang-orang di bawah dikumpulkan ke situ. Nah, kalau dia sistem terbuka penuh, nomor berapapun asal suara terbanyak dia duduk. Nah, inilah perdebatannya. Nah, sekarang kalaupun dia terbuka penuh, tapi kalau yang ada di urutan teratas dan juga yang punya kemampuan finansial terbesar dan penguasaan jaringan untuk memobilisasi suara juga orang yang sama, tidak akan juga lahir itu generasi baru di dalam politik. Penguasaannya akan terus dimonopoli oleh elit-elit tua itu, elit-elit lama. Makanya saya bilang hati-hati. Demokrasi ini kan sebetulnya banyak buntunya karena kemajuan di Jakarta tidak sinkron dengan kemajuan budaya politik di tingkat daerah. Kalau di Jakarta kita melihat budaya politiknya udah sangat maju, semua orang bebas masyarakatnya bersuara, partisipatif lah. Masyarakatnya partisipatif secara subjektif ya. Dia masuk ke Instagram, ke TikTok, dia bicara yang keras, lantang. Tetapi begitu kita keluar dari Jakarta, pengendalian opini itu masih berjalan oleh kelas-kelas sosial yang mengendalikan masyarakat setempat. Opini masih didominasi oleh rejim-rejim kuat lokal. Local strongman istilahnya. Orang-orang kuat lokal ini yang mereka masih menguasai. Jadi kalau kamu pergi ke Madura misalnya, di sana kamu masih lihat bagaimana pengaruh para blatter, ya kan? Terus kemudian korelasinya dengan baron-baron lokal. Ya, sama halnya bukan hanya di Banten yang terdekat dari Jakarta ya. Ya di daerah-daerah lain seperti Aceh, Papua juga kan masih dikuasai oleh segelintir orang kuat yang memang sudah menguasai jaringan sosial di setempat. Apakah jaringan premannya, jaringan bisnisnya, jaringan adatnya dan sebagainya. Itu semua sangat berdampak signifikan terhadap peluang seseorang menang atau tidak. Bahkan pernah jadi napi korupsi aja bisa terpilih lagi Bang jadi anggota DPR. Karena dia menguasai jaringan suara. Saya dalam ngelus-ngelus dada Bang sebegitu bodohnya. Nah itu kan kalau dibilang itu salah partai enggak juga. Karena memang undang-undang tidak melarang dia. Tidak melarang itu. Nah sekarang kita mendorong supaya undang-undangnya hadir untuk mencegah hal seperti itu. Untuk mempersempit munculnya kehancuran-kehancuran seperti itulah. Tikus-tikus itu terpilih lagi Bang ya. Kayak gitu. Jadi nanti Tony bisa maju, nggak perlu bersaing sama Sahroni misalnya. Kalau misalnya Sahroni 2 periode kan, aturan gantian kayak gitu. Ini contoh, jadi Sahroni jangan marah. Kalau misalnya aturan 2 periodenya keluar, kalau belum keluar ya lu maju lagi. Dan sebagainya. Gitu. Iya Bang, makanya wacana Bang Boni ini gimana sih Bang biar kita golin Bang gitu. Nah ya itu, ini kan cukup bagaimana nanti Tony dan teman-teman terus menarasikan itu dan itu masuk ke ruang media sosial biar generasi sekarang dicerahkan. Mereka sekarang generasi sekarang saya percaya dukung dengan gagasan macam ini karena mereka melihat bosan juga kita sama orang-orang tua ini. Kan dulu saya selalu pakai istilah ini ya. Saya ciptakan dulu satu istilah, saya nggak tahu para ahli lain di dunia mungkin sudah menyebutnya, tetapi saya merasa saya sendiri bikin istilah itu. Berapa tahun lalu saya mengatakan kita akan segera memasuki yang namanya post-institutional society. Masyarakat pasca institusi. Bagaimana masyarakat mulai jenuh dengan kemapanan institusional, mereka mulai mempertanyakan aturan-aturan yang kaku, mereka mulai meragukan nasihat orang tua, mereka mulai meragukan khotbah-khotbah di mimbar, karena mereka melihat perilaku moral dari yang berkhotbah maupun yang bernasihat itu ternyata tidak lebih baik dari mereka. Kemudian juga peranata politik juga mulai dicurigai karena ketika mereka bicara merah putih, mereka justru merobek merah putih. Dan ketika kita masuk ke fase itu, hati-hati. Nanti generasi baru itu akan menantang generasi tua dan mereka akan membuktikan cara mereka mencintai Republik ini akan berbeda dengan cara kita. Maka kita harus siap berdamai. Harus ada titik temu, harus trade off, ada keseimbangan. Carilah caranya apa? Ya belajar untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Belajar untuk memahami apa maunya generasi sekarang. Bagaimana maunya mereka, apa problem mereka, itulah yang harus diakomodasi, diinklusi ke dalam political process, dalam policy making dan sebagainya. Begitu Tuhan. Karena anak-anak Gen Z sekarang ini sebenarnya yang resah seperti saya tuh banyak Bang. Cuman belum terkonsolidasi lah. Ini kan Gen Z ini kan
memang orang mengatakan ini bukan generasi yang mendalam Iya. karena dia menjadikan referensinya itu pada literatur digital, pada informasi-informasi yang berseliweran, bukan lagi generasi perpustakaan. Jadi tidak bisa diajak berpikir yang mendalam. Tetapi hati-hati, mereka ini generasi yang paling jujur, mereka generasi yang paling transparan, mereka paling jujur dan berani mengatakan saya jenuh, Iya. berani mengatakan saya nggak suka, berani Lebih mengatakan bernyali saya gitu. marah, berani mengatakan saya muak. Jadi kalau yang mereka lihat adalah ketidakbecusan, ketidakberesan, mereka akan mengatakan kami udah muak. Nah, kalau mayoritas, karena mereka sudah mayoritas, Iya. mereka mengatakan bahwa kami sudah muak, apa yang bisa kita Iya. lakukan? Makanya saya katakan ya beradaptasilah dengan zaman. Partai politik Partai politik juga harus dengerin. beradaptasi dengan zaman. Supaya partai makin kuat, demokrasi sehat, bangsa ini juga makin maju. Gitu toh. Saya kira gitulah ya. Makanya Bang, sebagai penutup nih Bang, harapan Abang soal kondisi demokrasi kita hari ini dan juga partai politik harus menyikapinya seperti apa dengan Pertama sih saya sangat optimis bahwa secara prosedural kita salah satu negara yang kemajuan demokrasinya dahsyat, luar biasa lah. Bayangkan tidak lama setelah Pak Harto jatuh itu di 21 Mei 1998, itu 99 kita udah pemilu, dan setelahnya kita melihat muncul undang-undang semua yang kemudian menghadirkan pelembagaan politik secara demokratis. Peranata-peranata muncul seperti KPK, Komisi Ombudsman, Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya. Semua auxiliary bodies yang kemudian muncul untuk memperkuat upaya konsolidasi demokrasi. Dan hari ini kita melihat kemajuan pada level struktural berdemokrasi juga sangat cepat, dan kita bisa menjadi contoh bagi banyak negara. Tetapi mentalitas sebagian besar politisi kita, orang-orang yang juga ada di partai itu yang belum berubah secara fundamental. Makanya saya katakan demi kepentingan dan demi keselamatan partai ke depan, bersiaplah untuk melakukan inovasi di dalam cara berpikir, di dalam cara memahami dan memandang masyarakat. Beradaptasilah dengan zaman supaya partai politik makin kuat, kehadirannya pun makin terasa, dan demokrasi kita makin kuat. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih Bang Boni atas waktunya. Jadi teman-teman semua jangan pernah putus asa terhadap perubahan politik yang ada di negara kita. Tetap optimis, dan partai politik harus berefleksi. Jangan mempertahankan sistem yang sudah usang. Harus lebih akomodatif terhadap aspirasinya teman-teman Gen Z, teman-teman milenial, karena mereka hari ini yang memegang kekuatan massa terbesar. Jadi jangan sampai aspirasi mereka nggak didengar, takutnya kejadian kayak Nepal. Iya, dan satu yang paling mungkin terjadi kan menurunnya tingkat partisipasi dalam pemilu, karena itu kan trennya terus terjadi. Jadi kalau nanti seperti di Amerika partisipasinya di bawah 60%, Waduh, ini yang bahaya. Nanti punya lagi siapapun yang terpilih pasti orang yang tidak mewakili mayoritas. Tetapi kan demokrasi mengatakan sah, ya bukan soal sah atau tidaknya, tapi soal mutunya. Nah ini yang harus dipikirkan oleh semua agensi politik, termasuk partai politik ya, dan terutama ya bagaimana bisa meningkatkan partisipasi generasi muda di dalam berpolitik, di dalam pemilu dan seterusnya. Maka gagasan-gagasan baru yang seperti ini ya, terobosan tuntutan supaya pembatasan masa jabatan DPR itu harus dilihat dan diterima dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, supaya sama-sama kita bisa mencari jalan keluar dari kondisi yang sekarang bisa dikatakan sirkulasi yang mampet Bang. Ya, banyak titik kita masih mampet, tetapi ada harapan besar, ada optimisme juga bahwa Indonesia makin maju. Jadi kita ada di persimpangan. Yakin bahwa kita maju, tetapi kecewa bahwa kita masih di sini. Kira-kira begitu. Terima kasih untuk waktunya Bang Boni. Sama-sama, makasih udah diundang nih, luar biasa. Ini podcast nih punya anak muda dan baru muncul. Jadi teman-teman nih layak ditonton semua acara mereka. Luar biasa. Pokoknya kita akan terus suarakan Bang wacananya, bahkan sampai dalam forum-forum dialog yang mungkin nanti kita ada kesempatan hadir, kita akan suarakan Bang, supaya apinya anak muda nih jangan padam Bang. Siap. Jadi terima kasih teman Kanaka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan terus untuk
menyikapi dan merespon isu-isu yang terkini dan terhangat. Iya. Sampai jumpa, terima kasih. Iya. Dan jangan lelah memikirkan dan Bangsa ini. berbuat untuk bangsa ini. Oke.